Selamat siang, apa kabar? Saya berharap kabar kalian masih sehat, terus setiap harinya masih diberi sukacita ya. Nah, untuk hari ini jam kedua masih semangat ya dalam mengikuti PJJ. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang pasar bebas. Sebelum saya melanjutkan atau menjelaskan materi ke selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian yang belum mengumpulkan tugas, tolong tugasnya segera dikumpulkan. Terus yang kedua, jangan lupa juga untuk absen. Kalau kalian absen berarti kalian harus bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Seperti itu, oke? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pasar bebas. Sebelum saya menjelaskan tentang pasar bebas, kalian harus mengerti dulu arti dari pasar itu apa. Nah, tujuan kita belajar pasar bebas itu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita harus memahami pengertian pasar bebas itu apa. Terus yang kedua itu mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Nah, kita bahas dulu tentang pasar. Nah, apa sih kira-kira pasar itu? Pasar itu secara umum dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan disepakati oleh kedua pihak. Itu arti pasar secara umum. Tapi kalau secara ekonomi, itu pasar tidak lagi diartikan sebagai tempat, tetapi diartikan sebagai sarana bertemunya permintaan dan penawaran. Nah, sekarang pasar itu sudah tidak cocok lagi kalau diartikan sebagai tempat, karena tempat itu bukanlah disebut dengan pasar. Nah, sekarang ini kalian pasti mengetahui kan, pasar itu bisa dilakukan dengan jarak jauh, bukan tempat bertemunya lagi. Misal si A di sini, si B di sana bisa melakukan proses transaksi jual beli. Contohnya apa? Contohnya itu online. Nah, gitu. Jadi yang lebih tepat itu pasar itu bukan sebagai tempat, tapi sarana bertemunya permintaan dan penawaran, seperti itu. Nah, pasar di sini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pasar tradisional, modern, dan pasar bebas. Kalau yang pasar tradisional sama pasar modern itu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Hari ini kita fokus akan membahas tentang pasar bebasnya. Nah, kira-kira pasar bebas itu apa sih? Di sini saya mengartikan kalau pasar bebas itu disebut juga dengan perdagangan bebas. Jadi, pasar bebas ini kebijakan di mana permintaan tidak melakukan diskriminasi perbedaan terhadap ekspor dan impor. Itu arti dari pasar bebas atau perdagangan bebas. Nah, kebijakan perdagangan bebas biasanya ini mempromosikan sebagai hal. Nah, halnya itu apa? Ada 4 hal. Yang pertama itu perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Terus yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga itu akses ke pasar yang tidak diatur. Yang keempat itu akses informasi pasar yang tidak diatur. Nah, dari keempat itu merupakan mempromosikan perdagangan bebas atau pasar bebas. Terus di sini tadi kan tujuannya juga untuk mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia. Nah, di sini nanti ada 5. Yang pertama itu ada MEA, yang kedua ada APEC, yang ketiga itu ada AFTA, yang keempat ada MEE, dan yang terakhir itu ada WTO. Nah, kira-kira itu apa sih dari kelima tersebut? Nah, kita bahas yang pertama dulu tentang MEA.
Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya apa? Artinya semua negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN itu merupakan sistem perdagangan bebas. Tujuan dari MEA apa? Tujuannya itu MEA ini akan dijadikan sebagai kawasan yang dimiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan UMK. Terus yang kedua itu MEA juga dapat dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggul dan basis produksi internasional. Terus yang keempat, ini MEA juga akan integrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Itu tujuan dari MEA. Nah, yang kedua itu AFTA. Nah, AFTA itu apa? AFTA di sini itu merupakan wujud dari kesepakatan negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan pasar bebas. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama ini menjadikan kawasan ASEAN bangsa tempat produksi yang kompetitif sehingga produksi ASEAN memiliki daya yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak FDI. Terus yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Itu tujuan dari AFTA. Nah, sekarang APEC itu berdirinya organisasi yang dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Itu APEC. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Terus memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Dan yang keempat, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang kelima, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Terus yang selanjutnya ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Itu pembentuknya MEE ini dilatar belakangi oleh kondisi dan politik negara Eropa pasca Perang yang Kedua yang mengalami pepecahan. Terus MEE ini itu juga membentuk ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dengan sektor industri, baja, dan batu bara. Itu MEE. Nah, yang terakhir itu ada WTO. WTO itu apa? WTO ini itu organisasi perdagangan dunia, merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan kesejahteraan negara, terus membantu produsen barang dan jasa serta ekspor impor dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbentuknya perdagangan dunia. Yang keempat, ada menciptakan perangkat aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Nah, itu materi dari pasar bebas. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bertanya lewat form diskusi kita lewat WA ya. Jangan lewat pribadi, lewat WA. Nanti kita bahas bersama-sama seperti itu. Nah, untuk hari ini materinya sampai di sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya. Selamat siang.